Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming. Dan kali ini merupakan ibadah streaming yang sangat istimewa, karena ini merupakan ibadah streaming perayaan Natal tanggal 25 Desember. Itu sebabnya saudara, saya mengucapkan selamat hari Natal kepada setiap jemaat yang mendengarkan ibadah streaming ini. Mari kita buka di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami masih diperkenankan untuk boleh mengikuti ibadah streaming pada saat ini, yang merupakan ibadah yang istimewa karena kami memperingati kelahiran-Mu Tuhan. Engkau lahir ke dunia menjadi juru selamat manusia, Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh diselamatkan oleh kasih kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa pimpin kebaktian ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Segala gangguan dari iblis dan roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Roh Kudus memimpin ibadah streaming perayaan Natal ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan kami semuanya yang hadir dan mengikuti ibadah streaming ini, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami dan membuka ibadah streaming pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal umat yang dikasihi Tuhan. Merry Christmas and Happy New Year. Mari kita puja nama Yesus pada mulai untuk Haleluya. Kami umat-Mu datang untuk meninggikan Engkau Tuhan.
dari setiap pulau-pulau akan terdengar pujian kesukaan kepada Sang Penebus, kepada Raja yang telah lahir, bukan lagi sebagai bayi yang kecil, namun sebagai juru selamat yang menyelamatkan setiap umat. Dan biar pada malam Natal ini kita dapat memaknai arti Natal dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih.
Yesus, Tuhan penebus. Engkau juru selamat yang datang bagi setiap kami. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji, memuliakan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Tabib di atas segala Tabib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia, lahir sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita bersyukur, dan saya percaya puji-pujian ini akan menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena memang Engkau layak dipuji. Biar segala lutut boleh bertelut, segala lidah boleh mengaku, setiap hati boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming istimewa pada saat ini, karena kita bersama-sama merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini adalah ibadah streaming perayaan Natal yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kita bisa merayakan secara bertatap muka, bertemu satu sama lain. Tetapi ibadah kali ini, perayaan Natal, dirayakan secara virtual, secara online, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi saya harapkan itu semua tidak akan menghilangkan sukacita kita, biar damai Natal dan kehangatan Natal tetap senantiasa mengisi hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengambil suatu tema untuk ibadah Natal virtual pada saat ini, yaitu Spirit Natal. Sekali lagi, Spirit Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca sebuah kalimat bijak yang berbunyi demikian: The gladness of Christmas give us hope. The spirit of Christmas bring us peace, and the warmth of Christmas grant us love. Artinya adalah kegembiraan Natal memberi kepada kita pengharapan. Semangat Natal atau spirit Natal membawa kepada kita kedamaian, dan kehangatan Natal mengaruniakan kepada kita kasih. William Arthur Ward juga menuliskan bahwa God made Christmas happen. Friends make Christmas beautiful. Music makes Christmas festive. Giving make Christmas joyous. Love make Christmas complete. Artinya saudara, Allah yang membuat Natal itu terjadi. Sahabat-sahabat yang membuat Natal itu indah. Musik yang membuat Natal itu meriah. Pemberian yang membuat Natal itu sukacita. Dan kasih yang membuat Natal itu menjadi lengkap. Jadi saudara, ini suatu gambaran dan harapan dari William Arthur Ward, supaya betul-betul Natal ini bisa kita nikmati saudara. Natal itu dari rumah ke rumah kita boleh nikmati Natal. Dari hati ke hati kita boleh menikmati Natal. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain kita boleh menikmati Natal. Biar sungguh-sungguh kehangatan Natal dan sukacita Natal maupun damai Natal boleh membawa kita menjadi dekat satu dengan yang lain. Itu harapan daripada saya. Nah, saudara sekalian, memang setiap perayaan Natal itu dirayakan oleh hampir semua orang yang ada di permukaan bumi. Sebetulnya Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Menurut kalender Romawi kuno, itu dimulai pada tahun 336 Masehi. Itu perayaan Natal yang pertama kali diperingati tanggal 25 Desember,
yang pada waktu itu diisi dengan masyarakat menyediakan makanan-makanan khusus, lalu menghiasi rumah mereka dengan daun-daunan hijau, lalu menyanyi bersama, tukar-menukar hadiah, dan akhirnya menjadi kebiasaan di dalam perayaan Natal. Dan di tahun 1100 Masehi, Natal menjadi perayaan keagamaan yang paling penting atau terpenting di Eropa. Dan pada tahun 1800 Masehi, ada dua kebiasaan baru yang dilakukan pada setiap hari Natal, yaitu menghias pohon Natal dan mengirimkan kartu Natal kepada sanak saudara dan kepada teman-teman kita. Nah, dan tahun 1900-an, perayaan Natal menjadi penting karena berkaitan dengan kepentingan bisnis. Itu paling tidak sedikit gambaran tentang Natal supaya kita bisa mengerti tentang Natal itu. Nah, saudara sekalian, kita berbicara mengenai spirit Natal. Spirit Natal yang bagaimana yang seharusnya ada di dalam setiap perayaan Natal. Saya akan mengemukakan paling tidak ada 5 spirit Natal yang harus kita miliki dalam setiap perayaan Natal. Nah, yang pertama saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka di sini adalah orang-orang Majus, sangat bersukacitalah mereka. Nah, perhatikan, ketika mereka melihat bintang itu, bintang yang menuntun para orang Majus dari daerah Persia atau sekitar daerah Iran, itu sampai bertemu dengan Yesus di sebuah rumah, karena bintang itu berhenti di atas sebuah rumah dan membuat orang-orang Majus ini bersukacita. Berarti spirit Natal yang ada yaitu spirit of joy, spirit sukacita. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menikmati spirit sukacita dalam perayaan Natal ini. Ini ada contoh bagaimana orang-orang Majus merasa bersukacita karena akan bertemu dengan raja di atas segala raja yang lahir, yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, oleh firman Allah di dalam Yesaya 7 ayat 14, di mana seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan Immanuel. Itu nubuatan sekitar 735 tahun. Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus sebagai Sang Immanuel. Nah, saudara perhatikan baik-baik, dalam momen Natal ini seharusnya menjadi momen yang penuh dengan sukacita. Buanglah segala kesedihan saudara. Kita mari merayakan dengan penuh sukacita menyambut Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selain para Majus itu bersukacita, kita juga bisa melihat bagaimana para gembala bersukacita. Saudara bisa membaca di Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Juga Maria bersukacita. Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 47. Sakaria juga bersukacita. Lukas pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Elizabeth juga bersukacita. Lukas pasal yang pertama ayat 24 sampai 25. Simeon juga bersukacita. Lukas pasal yang kedua ayat 28. Bahkan seluruh bangsa bersukacita. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jadi momen Natal memang diisi dengan sukacita. Ada spirit of joy, ada spirit sukacita yang harus menghiasi hati kita dan mengisi hati kita. Kemudian yang kedua, spirit Natal apa lagi yang harus kita nikmati dalam perayaan Natal ini? Matius 2 ayat 11 bagian A dikatakan demikian. Maka masuklah mereka, ini orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sekali lagi saya katakan, lalu sujud menyembah dia. Nah, hal yang kedua
yang harus kita nikmati, yang harus ada dalam momen perayaan Natal itu adalah spirit of worship, atau spirit untuk menyembah Dia, menyembah Yesus yang sudah lahir sebagai juru selamat untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika kita merayakan Natal, adakah rasa hati kita ingin menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus seperti yang dilakukan oleh para orang Majus ketika bertemu dengan Yesus? Seharusnya spirit untuk menyembah Yesus itu ada, karena kita mengagungkan dan memuliakan Dia, Allah yang merupakan Allah di atas segala Allah, Raja yang merupakan Raja di atas segala Raja, Tuhan yang merupakan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Itu sebabnya ketika kita menyambut Natal ini, ada spirit untuk menyembah Dia, mengagungkan dan memuliakan Dia. Saudara perhatikan baik-baik, itu suatu reaksi yang wajar bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Bahkan saudara perhatikan, Dia memaklumkan dirinya sebagai konselor yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja yang damai. Suatu identitas yang sangat tinggi yang diberikan dan dianugerahkan kepada Yesus. Itu sebabnya layaklah kalau segenap umat manusia yang merayakan Natal ini boleh sujud menyembah kepada Yesus. Spirit of worship, spirit untuk menyembah Yesus. Nah, kita akan melihat spirit yang ketiga, saudara. Kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-11, bagian B, dikatakan demikian. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara perhatikan baik-baik, spirit Natal apa yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus ini. Perhatikan kata-kata mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus, yaitu spirit of giving, spirit untuk memberi. Seharusnya itu ada di dalam hati kita masing-masing yang merayakan Natal. Jadi setiap orang yang merayakan Natal harus memiliki yang namanya spirit untuk memberi, spirit of giving, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang saudara berikan kepada Yesus ketika saudara merayakan Natal? Kalau saudara perhatikan Roma pasal 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa yang Tuhan Yesus inginkan kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu yang paling penting, saudara. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir dan menjadi juru selamat kita. Kita boleh melayani Dia, mempersembahkan hidup kita untuk melayani Dia, menjalankan amanat agung, meneruskan tugas daripada Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan orang-orang yang belum mendengar kabar baik, saudara, dengan memberitakan Injil, kabar baik, saudara. Serahkan seluruh hidup saudara untuk melayani Dia, saudara. Demikian juga spirit of giving ini bukan cuma terhadap Allah, saudara, tapi spirit of giving ini juga terhadap sesama kita yang membutuhkan. Bing Crosby mengatakan demikian, saudara. Kalau kita tidak menjadikan Natal sebagai kesempatan untuk berbagi berkat, seluruh salju di Alaska pun tidak akan menjadikan Natal itu putih. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau sampai di dalam Natal ini kita tidak mengambil sebagai suatu kesempatan untuk berbagi berkat, berbagi kasih kepada sesama kita, saudara, maka Natal tidak mungkin menjadi putih sekalipun ditutupi oleh seluruh salju di Alaska. Mengingatkan kita harus peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan pada mereka.
Selain memberikan seluruh hidup kita kepada Allah, kita boleh berbagi kasih, berbagi berkat kepada sesama kita yang membutuhkan. Demikian juga Ruth Carter Stapleton mengatakan, Natal akan menjadi sepenuh-penuhnya Natal kalau kita merayakannya dengan memancarkan cahaya kasih kepada orang-orang yang paling memerlukannya. Jadi saudara, Natal akan menjadi sepenuh-penuhnya Natal kalau kita pancarkan kasih pada orang-orang yang memerlukan. Jadi kalau tidak ada spirit of giving, maka Natal belum menjadi sepenuh-penuhnya Natal. Kalau saudara merayakan Natal tidak mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, ini bukan Natal yang sepenuh-penuhnya menurut Ruth Carter Stapleton. Jadi kalau saudara tidak punya spirit of giving pada sesama yang memerlukan, yang membutuhkan, maka ini bukan sepenuh-penuhnya Natal. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ada spirit of giving yang ingin sekali supaya kita boleh mempunyai dalam perayaan Natal ini. Kita miliki spirit of giving. Kemudian yang keempat saudara, kita baca Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negaranya melalui jalan lain. Apa yang ingin ditunjukkan oleh orang-orang Majus dalam momen Natal ini, yaitu spirit of obedience atau spirit ketaatan, saudara. Ketika Allah memperingatkan orang Majus melalui mimpi supaya tidak datang pada Herodes, tapi ngambil jalan lain pulang ke negerinya, saudara. Ternyata orang-orang Majus itu menunjukkan ketaatan. Dia taat. Sekalipun sebetulnya Herodes meminta pada orang Majus ketika menemukan Yesus untuk memberitahukan kepada dia. Ini dapat dibaca di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-8, ketika orang Majus bertemu dengan Herodes, dikatakan di situ, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, ia ini Herodes. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, kepada Herodes, supaya aku pun datang menyembah dia. Dia ngomong mau juga ikut menyembah, padahal dia ingin membunuh Yesus karena dianggap sebagai saingan yang akan membahayakan kekuasaan atau jabatannya, saudara. Tetapi ternyata orang Majus taat kepada Allah dan dia tidak kembali kepada Herodes, dia pulang melalui jalan yang lain. Jadi momen Natal diisi dengan spirit ketaatan. Demikian juga para gembala menunjukkan ketaatan. Coba kita baca Lukas pasal 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala, dan dia katakan kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ketika malaikat itu sudah pergi, lalu reaksi daripada gembala, dia ternyata taat, lalu pergi mendapatkan Yesus. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka, para gembala, cepat-cepat berangkat, tidak menunda-nunda, saudara, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu atau Yesus yang sedang berbaring dalam palungan. Kalau orang-orang Majus menunjukkan ketaatan, para gembala menunjukkan ketaatan. Mari dalam momen Natal ini kita memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita punya spirit ketaatan kepada Tuhan? Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengubah hidup kita, meneladani ketaatan yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus maupun ketaatan yang ditunjukkan oleh para gembala, saudara. Milikilah spirit of obedience, spirit
ketaatan di dalam momen Natal ini. Dan yang terakhir saudara, kita baca Lukas pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah saudara, apa yang ingin ditunjukkan oleh para gembala ini kepada kita? Spirit Natal apa yang ingin ditunjukkan? Yaitu spirit of testify. Spirit untuk bersaksi, saudara. Itu yang ingin ditunjukkan oleh para gembala. Dikatakan mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, tentang Yesus. Dan dikatakan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Apakah saudara momen perayaan Natal ini memiliki spirit untuk bersaksi tentang Yesus? Karena sebenarnya Yesus adalah pusat Natal. Bukan segala pernak-pernik Natal, saudara. Bukan segala hiasan-hiasan Natal. Bukan yang lain. Tapi pusat berita Natal itu adalah Yesus Kristus secara pribadi. Seharusnya kita harus memberitakan Yesus, menyaksikan Yesus, bersaksi tentang Yesus kepada setiap orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Sama seperti para gembala, mereka bersaksi tentang Yesus. Sehingga semua orang menjadi heran dengan apa yang dikatakan oleh para gembala ini. Adakah saudara punya spirit untuk bersaksi juga tentang Yesus? Bukan cuma kita sekedar merayakan, saudara. Karena inti penting dari Natal itu adalah pribadi Yesus yang harus disampaikan pada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Karena dia katakan bahwa Yesus sudah lahir, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Juru Selamat. Dan ini menjadi tugas dan beban kita untuk bersaksi tentang Yesus, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Kemudian ayat terakhir saudara, kita akan baca Lukas 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini berbicara tentang Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Dia seorang janda dan pada waktu berusia lanjut, yaitu kira-kira 84 tahun, dia menjadikan bait Allah sebagai rumahnya, saudara. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan apa yang dilakukan oleh Hana sama dengan para gembala. Hana berbicara tentang anak itu, tentang Yesus kepada semua orang. Mari kita semua, saudara, memiliki spirit of testify. Spirit untuk bersaksi, memberitakan Yesus kepada semua orang. Saudara sekalian, mari kita akan mereview, merangkum spirit Natal apa yang seharusnya kita miliki dalam perayaan Natal ini. Yang pertama adalah spirit of joy, spirit sukacita. Yang kedua adalah spirit of worship, spirit untuk menyembah Dia. Yang ketiga adalah spirit of giving, spirit untuk memberi hidup saudara kepada Tuhan Yesus Kristus dan memberi kepada sesama kita yang membutuhkan. Yang keempat, spirit of obedience, spirit ketaatan. Dan yang kelima, spirit of testify, spirit untuk bersaksi, memberitakan tentang Yesus kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami bukan cuma merayakan Natal, tetapi melalui momen Natal ini, kami sungguh-sungguh memiliki spirit Natal, Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat yang mendengarkan juga memiliki spirit Natal dan mempraktekkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan Natal menjadi berarti, dan Natal menjadi sepenuh-penuhnya Natal. Menjadi Natal yang sejati, menjadi Natal yang sebenarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah perayaan Natal ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya seluruh jemaat yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya tidak ada firman-Mu yang berlalu dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman-Mu akan mencapai tujuannya untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan lebih taat kepada Tuhan, memberitakan tentang Yesus kepada semua orang, sehingga banyak orang juga boleh diselamatkan. Natal bukan untuk diri kami saja, tetapi Natal untuk seluruh orang, dan mereka berhak juga diselamatkan, sama seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap persembahan, setiap persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan mengembalikannya dengan berlipat kali ganda Tuhan. Biar nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui pelayanan di gereja ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang hamba-Mu akan memberkati seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap usaha, setiap pekerjaan dari seluruh jemaat. Berkati setiap pelayanan jemaat. Berkati jemaat dengan kesehatan ilahi. Berkati jemaat dengan umur yang panjang. Berkati jemaat dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Berkati jemaat dengan perlindungan dari Allah. Dan berkati jemaat dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kami semuanya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.